Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari High Five Agency kelas periklanan 4D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari sosial media report dari akun Instagram dan Facebook produk Bakso Kampungku dan Es Teler Kapten Duta Pelni Depok. Sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jaitun sebagai sosial media eksekutif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Ghazali sebagai akun eksekutif dari agensi High Five. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Barokah sebagai Art Director. Saya Ahmad Hisham Lutfi sebagai copywriter. Saya Gabriel Sanyongi sebagai Strategic Planner dari High Five Agency. Nah, sosial media report yang kami buat ini yaitu dari data yang kami ambil selama periode 11 April hingga 19 Mei 2022. Nah, langsung saja. Pertama-tama mari kita lihat bersama-sama performance overview dari akun Facebook Bakso Kampungku dan Es Teler Kapten Duta Pelni Depok. Nah, performanya bisa kita lihat bersama-sama. Dari matriks likes fanpage yang kita dapatkan itu 3 dan yang KPI kita tentukan itu 10. Fanpage growth-nya kita dapatkan itu 3 dan KPI-nya 10. Organic reach-nya itu ada yang kita dapatkan 77 account dan KPI yang kita targetkan itu 50 account. Sedangkan untuk engagement rate account kita dapatkan 51,9%. Dari KPI yang sudah ditargetkan 35%. Nah, sedangkan untuk interaction kita dapatkan likes sebanyak 18 like dan komen sebanyak 22 dari KPI yang sudah ditargetkan 15 like dan komen 10 serta kliknya 5. Nah, berdasarkan dari data yang tersedia di atas, bisa dilihat performance di Facebook fans page sudah cukup melampaui KPI, namun untuk like page belum sesuai dengan KPI yang sudah ditentukan. Karena kurangnya promosi dan konten yang dibuat masih sedikit, sehingga fans page masih belum banyak yang menyukai. Maka dari itu perlu adanya pengembangan konten dan mulai aktif melakukan promosi supaya performanya bisa maksimal. Hasil dari data yang didapatkan dapat disimpulkan cukup achieve dengan KPI yang sudah ditentukan. Next. Selanjutnya ada performance overview dari Instagram account Bakso Kampungku _Duta Pelni Depok. Nah, followers yang kita dapatkan itu ada 103 dari KPI yang sudah ditargetkan 100 followers. New followers growth-nya kita dapatkan 56 new followers dari KPI 53. Nah, sebelumnya itu akun Instagram kami terdapat 47 followers dan followers growth-nya sebanyak sekarang 56 new followers. Untuk organic impression-nya kita dapatkan 2.830 dari KPI yang sudah ditargetkan itu 1.000. Organic reach account-nya kita dapatkan 1.412 dari KPI-nya 150 reach people. Dan engagement rate kontennya kita dapatkan 28,9% dari KPI-nya 25%. Untuk interaction-nya, total likes kita dapatkan 158 dari KPI 150. Total komennya 33 dari KPI 20, kliksnya 0 dari KPI 5. Sedangkan untuk Instagram Story, rata-rata view story per harinya kita dapatkan 12 dari KPI 12, dan organic reach-nya kita dapatkan 68 dari 50 yang ditargetkan di KPI. Nah, berdasarkan dari data yang tersedia di samping ini, bisa dilihat performance di Instagram mencapai bahkan melebihi KPI yang ditargetkan. Ini karena beberapa konten mendapatkan performa yang baik sehingga menaikkan impression dan reach.
Dari hal tersebut juga audiens jadi memfollow akun Instagram sehingga dapat melampaui angka KPI yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa performance akun Instagram selama periode 11 April hingga 19 Mei achieve terhadap KPI yang sudah ditargetkan. Next. Selanjutnya ada competitive review. Kompetitor yang kita gunakan ada 3, yaitu Estella 77, bakso lapangan tembak, serta bakso bujangan. Berikut ini data yang kami dapatkan dari website analisis tools, yaitu analisa.io. Untuk yang pertama, engagement rate dari brand kami yaitu ada 17,55%. Untuk Esteller 77 ada 0,11%, untuk bakso bujangan ada 0,08%, dan untuk yang terakhir ada bakso lapangan tembak ada di angka 0,22%. Selanjutnya like rate. Dari brand kami ada 17,55%, sedangkan untuk Esteller 77 ada di nilai 0,09%, untuk bakso bujangan ada di angka 0,07%, dan yang terakhir ada bakso lapangan tembak ada di nilai 0,2%. Selanjutnya ada comment rate. Untuk brand kami tidak mendapatkan comment rate. Untuk Esteller 77 ada 0,02%, untuk bakso bujangan ada 0,04%, dan yang terakhir untuk bakso lapangan tembak ada 0,02% nilainya. Selanjutnya ada average engagement rate. Untuk brand kami ada 9. Selanjutnya untuk Esteller 77 ada di angka 55. Untuk bakso bujangan ada di angka 325. Sedangkan untuk bakso lapangan tembak ada di angka 23. Untuk average lead per post-nya, dari brand kami ada 9, dari Esteller 77 ada 43, selanjutnya ada bakso bujangan ada 285 nilainya, dan terakhir ada bakso lapangan tembak nilainya ada 21. Dan yang terakhir untuk penilaian average comment per post. Dari brand kami ada 0, selanjutnya ada Esteller 77 ada 12, di bawahnya ada bakso bujangan di angka 40, dan yang terakhir ada bakso lapangan tembak di angka 2. Membandingkan data dengan akun Instagram produk yang sudah terkenal agar bisa menjadi patokan untuk Instagram bakso Kampungku Duta Pelni Depok. Dari data yang didapatkan, karena performa dari akun bakso Kampungku belum terlalu aktif, maka engagement rate yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan kompetitor yang performa akunnya sudah sangat aktif. Next. Selanjutnya ada competitor review baik kompetitor konten. Yang pertama itu ada Esteller 77. Konten dari Esteller 77 itu sendiri sangat menarik dan tone visual konten warna hijau. Kontennya pun sangat variatif, mulai dari konten quiz, konten promo, dan foto produknya yang sangat menarik dan rapih. Selanjutnya ada dari bakso bujangan. Konten dari bakso bujangan sendiri dengan tone warna yang orange. Konten yang dibuat sangat variatif, mulai dari konten quiz, foto produk, konten promo, dan konten dengan visual menarik lainnya. Yang terakhir ada konten dari bakso lapangan tembak. Konten dari bakso lapangan tembak itu sendiri, saat bulan Ramadan, mereka membuat konten testimonial pelanggan dan konten promo, produk, serta terdapat konten giveaway, dan warna konten adalah merah. Next. Di sini ada penjelasan audiens Facebook dari akun fanspage kami. Dilihat dari data audiens di Facebook, belum tersedia karena jumlah fanspage belum mencapai 100. Next. Selanjutnya ada audiens Instagram. Dari data yang kami dapat, yang menjangkau Instagram akun kami terbanyak pada gender perempuan dibanding dengan laki-laki, dengan persentase 64,7% dan laki-laki 35,2%, dan rentang usia terbanyak terdapat pada usia 25 sampai 34 tahun dengan persentase 36,1%. Dan kebanyakan dari audiens kami berlokasi di Jakarta dan Depok, dengan persentase untuk di Jakarta 43% dan untuk di Depok 19,4%. Selanjutnya ada sosmed performance Facebook fans growth.
Facebook fans growth dari fans page Bakso Kampungku dan STL Kapten Duta PLD Depok mendapatkan total 3 like fanpage selama periode 11 April hingga 19 Mei 2002. Pertumbuhan fanpage tidak efektif karena kurangnya promosi dan konten yang dibuat masih sedikit. Selanjutnya ada sosmed performance Instagram follower growth. Dari data di atas merupakan pertumbuhan follower pada platform Instagram pada minggu ke-1 sampai ke-4 tidak terdapat kenaikan follower, sedangkan pada minggu ke-5 dan ke-6 mengalami kenaikan sebesar 27 follower. Pada minggu ke-5 dari 47 follower menjadi 74 follower dan pada minggu ke-6 mengalami kenaikan sebesar 29 follower sehingga total follower pada Instagram berjumlah 103 follower. Oke, kali ini kita akan membahas sosmed performance yang kita mulai dari top konten Facebook. Terdapat 1 konten video dan 2 konten gambar yang menjadi top konten di bulan April dan Mei ini pada platform di Facebook kami. Konten pertama berupa gambar tentang harga dari STLR Kapten yang mencapai 58 reach. Kemudian yang kedua adalah konten Reels dengan reach yang mencapai 29. Dan yang terakhir adalah konten ingredient bakso kampungku yang mencapai 17 reach. Next. Dari top konten Facebook, kita beralih ke list konten Facebook, di mana ada 3 konten dengan performa terendah yang terdapat, yaitu pertama adalah konten We Are Open dengan engagement hanya 1 dan reach hanya 5, lalu konten ingredient STLR Kapten dengan engagement 4 dan reach 8, dan yang terakhir konten Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan engagement hanya 1 dan reach sebanyak 17. Next. Dari Facebook kita beralih ke Instagram, di mana kita mulai lagi dari top konten Instagram. Konten Instagram paling efektif adalah konten Reels yang mencapai 1.526 reach dengan 39 likes, disusul oleh konten harga STLR Kapten dengan jumlah komentar mencapai 15 komentar dan reach sebanyak 67. Dan yang terakhir adalah konten Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan reach 57 dan impression sebanyak 68. Next. Dari top konten Instagram, kita beralih ke list konten Instagram, di mana terdapat 3 konten juga yang memiliki performa terendah. Untuk konten yang pertama yaitu diupload dari tanggal 10 sampai 14 April. Terdapat konten yang berisikan tentang ingredient dari STLR dan bakso kampungku. Kemudian konten yang terakhir adalah konten tentang product knowledge yang dipost tanggal 20 April. Berikut terdapat data sosial media sentimen Facebook. Total komentar yang ada di Facebook yaitu ada 21 komentar dengan 11 komentar positif dan 10 komentar netral. Pada Facebook kami belum menemukan komentar negatif untuk konten yang kami buat. Nah, ini ada contoh komentar positif yang kami dapat mengenai produk kami, seperti contohnya ada akun dari Daniel Pasarela. Dia mengatakan STLR is the best pada postingan konten STLR Kapten. Ada juga komentar netral dari akun Ica yang berkomentar, bakso keju belum pernah coba, pada postingan bakso kampungku. Next. Nah, berikutnya ada data sosial media sentimen dari Instagram. Total komentar yang ada pada Instagram produk kami dari periode 11 April sampai 19 Mei terdapat 25 komentar dengan 10 komentar positif dan 10 dengan 10 komentar positif dan 15 komentar netral. Contoh komentar positifnya ada dari akun Ramasuk yang memberikan komentar pengen borong semua menu deh pada postingan menu bakso kampungku. Dan komentar netral dari Amelia Sar yang memberikan komentar, wah deket rumah aku nih, di postingan konten bakso kampungku. Next. Selanjutnya ada activity performance, yaitu kami membuat konten quiz sebagai konten yang interaktif dengan audiens, memberikan konten tebak gambar, dan mengajak audiens untuk memberikan jawabnya di kolom komentar. Postingan ini menghasilkan insight yaitu 16 like, 6 komentar, dan 2 kali dibagikan.
dengan jangkauan akun 47 akun dan impression 56. Sebanyak 4 akun memberikan komentar, 3 akun menjawab dengan benar, dan 1 akun menjawab kurang tepat. Admin menjawab komentar mereka sebagaimana bentuk interaksi dengan audiens. Next. Selanjutnya ada learning dan recommendation. Yang pertama adalah what we need to start. Dari data top dan list konten yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa audiens tidak terlalu menyukai konten dengan visual yang polos dan simpel, sehingga nantinya konten dengan visual yang polos harus dihentikan. Dan dari data story Instagram, audiens tidak menyukai konten story yang lebih dari 15 detik. Ketika ada story dengan durasi video lebih dari 15 detik, maka akan dibagi menjadi 2 hingga 4 story. Audiens cenderung langsung meng-skip story itu, jadi story video dengan durasi lebih dari 15 detik harus dihentikan. Selanjutnya ada what we need to continue. Banyak konten dari Instagram yang menghasilkan jumlah reach yang besar, salah satunya adalah konten Reels. Ini menunjukkan bahwa konten Reels sangat efektif untuk dibuat, sehingga nantinya konten Reels ini harus terus dilanjutkan. Dan konten Reel pun menjadi top konten di Facebook dan Instagram. Instagram kami membuat story Instagram setiap hari secara konsisten. Hal ini harus tetap dilanjutkan karena rata-rata viewersnya selalu meningkat tiap minggunya. Hal ini akan menguntungkan untuk menjangkau lebih banyak audiens. Selanjutnya, what we need to start. Yang harus mulai sosial media Bakso Kampungku dan STLR Kapten lakukan adalah mengikuti atau memfollow berbagai macam akun yang relevan dengan akun kuliner, karena hal itu akan meningkatkan jangkauan audiens. Lalu memulai untuk membuat konten interaktif dengan audiens, seperti konten challenge yang berhadiah dan konten promo seperti promo diskon agar menarik perhatian banyak audiens. Next. Nah, selanjutnya ada target dari KPI yang akan kita terapkan. Yang pertama dari matriks Facebook Fanslide. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan, performa periode sebelumnya kita mendapatkan 3 likes fanpage. Jadi untuk next target KPI-nya kita menargetkan 10 new like page. Terus ada rata-rata engagement rate Facebook dari feeds organik. Sebelumnya kita mendapatkan 26,9% dan next KPI-nya kita targetkan 30%. Lalu ada Instagram followers. Dari sebelumnya kita mendapatkan 103 followers. Next KPI-nya kita targetkan 150 followers. Lalu ada rata-rata Instagram feeds organik engagement rate. Sebelumnya kita mendapatkan 1.412 people reach dan next KPI-nya kita terapkan dan targetkan untuk 2.000 people reach. Lalu ada rata-rata Instagram story organic engagement rate. Dari sebelumnya kita dapatkan 12 rata-rata view story per hari. Untuk next KPI-nya kita akan terapkan target 14 rata-rata view story per hari. Lalu ada Instagram likes. Sebelumnya kita mendapatkan 158 Instagram likes dari konten yang sudah dibuat selama periode 11 April hingga 19 Mei. Next KPI-nya kita terapkan 200 likes Instagram. Next. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Facebook Appendix, di mana untuk sosial media Facebook ini kami memposting 6 konten. Nah, berikut ada data appendix-nya. Konten yang pertama ada konten We Are Open, dan yang kedua ada konten Ingredient STLR Kapten, yang masing-masing bisa dilihat performance purpose-nya. Next. Lalu konten yang ketiga yaitu konten Ingredients Bakso Kampungku, dan konten keempat yaitu konten mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Next. Konten kelima yaitu
konten harga esteller kapten, dan yang terakhir ada konten video pilihan menu favorit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh El tentang appendix Instagram. Oke, terima kasih Mas Gabriel atas waktunya. Selanjutnya ada data dari appendix Instagram. Data tersebut konten yang kita gunakan selama periode 11 April hingga 19 Mei. Kami memposting 10 konten. Yang pertama itu kontennya ada ingredient esteller, jangkauan reach-nya total 45 akun. Yang kedua itu ada bakso kampungku ingredients, reach-nya total 46 akun. Yang ketiga ada konten takjil seger esteller kapten dengan reach total 52 akun. Yang keempat ada konten menu bakso kampungku dengan reach total 47 akun. Yang kelima ada konten trivia fakta tentang makanan manis dengan total reach 48 akun. Selanjutnya ada konten yang keenam yaitu lokasi bakso kampungku dan esteller kapten dengan total reach 50 akun. Yang ketujuh yaitu konten quiz tebak gambar dengan total reach ada 47 akun. Yang kedelapan itu ada konten tentang Hari Raya Idul Fitri dengan total reach 57 akun. Yang kesembilan itu ada konten harga esteller kapten dengan total reach 67 akun. Dan yang terakhir yaitu konten reels menu favorit dengan total reach 1478 akun. Dan total impression yang didapatkan dari semua postingan yaitu totalnya 2104 impression, dan total engagement-nya yang didapatkan dari semua konten yaitu 28,9%. Nah, berikut kita lampirkan link data KPI dan rekap konten. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.